adik-adik. Shalom adik-adik. Salam Kak Alfa. Shalom Kak Ella. Salam Kak Novi. Shalom Kak Ella. Shalom Kak Ya, Novi. selamat datang ya adik-adik di Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Kak Ella ajak semua berdiri, kita mau yel-yel bersama ya. Oke. Kalau yang baru mengikutinya, kita belajar sama-sama ya. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Sekali lagi ya, Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Adik-adik, mari kita membuka ibadat kita di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami di dalam 1 minggu yang lalu. Tuhan boleh menyertai kami dan saat ini bersyukur juga kami boleh berjumpa lagi kembali di dalam sekolah minggu secara online. Tuhan berkati semua adik-adik yang hari ini boleh mengambil bagian di dalam sekolah minggu ini. Biarlah melalui sekolah minggu ini adik-adik boleh bertumbuh di dalam kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempertaruhkan ibadat sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biar jadi seturut kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Amin. Ya adik-adik, seperti lagu yang sebentar kita akan nyanyikan mengatakan bahwa kita semua istimewa. Karena itu Kak Ella mengajak semua yang istimewa boleh berdiri untuk memuji Tuhan bersama-sama. Ku istimewa. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa,
hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ya adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu KASIH. Kita akan menyanyikan lagu ini sampai pada akhirnya kita akan berdoa bersama, menaikkan pergumulan bersama. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan gerakan. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Ya adik-adik, mari duduk dengan tenang, kita akan berdoa bersama ya. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan di hari ini. Tuhan boleh mengizinkan kami untuk boleh datang kepadamu Tuhan, bertemu dengan adik-adik sekolah minggu online dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kepadamu sebagai rasa syukur kami. Saatnya kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan setiap pergumulan kami, beban kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk setiap adik-adik kami yang saat ini sedang bersekolah Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai, memimpin dari semester yang ada dan mereka boleh mendapatkan hasil yang baik. Tuhan kiranya menyertai, biarlah ujian-ujian yang telah mereka lewati atau sedang mereka lewati, Tuhan berkati agar mendapatkan hasil dan mereka boleh naik kelas. Dan kiranya Tuhan melalui pengetahuan yang mereka dapatkan, mereka boleh menjadi anak-anak yang boleh memberkati setiap orang Tuhan. Tuhan juga mari menolong memberkati setiap adik-adik yang belum bersekolah. Tuhan mari menolong, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan setiap aktivitas mereka sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan juga kami mohon memberkati setiap orang tua, kiranya memberikan mereka kekuatan
dan kesehatan yang cukup dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami tahu Tuhan bahwa mereka tidak akan pernah sanggup tanpa kekuatan daripada-Mu. Oleh karena itu kami menyerahkan semua orang tua yang sampai dengan saat ini telah membimbing dan mendidik adik-adik. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat juga sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan, kami juga datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk semua guru-guru yang telah Engkau pakai untuk mendidik adik-adik semua. Kiranya dengan hikmat yang daripadamu Tuhan, mereka boleh mendidik adik-adik untuk boleh bertambah-tambah dalam pengetahuan, tapi juga mereka boleh mendidik adik-adik untuk boleh menjadi adik-adik yang boleh mengharumkan bangsa ini pada akhirnya dengan pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah Tuhan. Tuhan menyertai segala kesulitan yang mereka alami, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan, kami juga datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, untuk semua guru-guru sekolah minggu yang telah Engkau pakai untuk melayani sampai dengan saat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan mari menyertai, mari memberkati mereka, memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang mereka hadapi, dan setiap hal yang mereka butuhkan, kiranya mereka boleh dapatkan hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menyertai setiap pemimpin bangsa kami agar dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam mengambil keputusan demi keputusan untuk bangsa kami, mereka boleh sungguh-sungguh menjalankannya dengan takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau membawa serta adik-adik semua yang pada saat ini mengalami kesulitan demi kesulitan ataupun dalam keadaan duka. Tuhan mari menghibur, Tuhan mari menguatkan, Tuhan mari ada bersama-sama dengan mereka sehingga dalam keadaan yang sulit seperti apapun Tuhan, dalam keadaan duka sekalipun Tuhan, mereka tetap merasakan bahwa Engkau begitu dekat dengan mereka sehingga mereka pun pada akhirnya sungguh-sungguh hanya percaya kepada Engkau, hanya sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon segala pergumulan kami yang telah kami taruhkan dalam tangan kasih-Mu, Engkau mau menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana-Mu yang terbaik. Tuhan mari juga mengajarkan kami semua untuk tetap bersabar dan tetap bertekun dalam doa, dalam menanti setiap jawaban-jawaban doa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk semua dosa yang telah kami lakukan menyakiti hati suci-Mu, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama ya. Tapi sebelum itu, Kak Novi ajak adik-adik, Kak Ella, Kak Alfa untuk kita naikkan satu pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau
Shalom adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Ferdi mau mengajak adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik bagi kami. Engkau boleh memelihara kami, menjaga kami dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di ibadah kami pagi hari ini, karena pertolongan Tuhan kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu kiranya Engkau memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang akan menceritakan firman-Mu, baik adik-adik yang akan menerimanya. Kiranya Engkau tetap memberkati setiap kami, supaya kami boleh mengerti, memahami apa yang kami dengar, apa yang kami terima pagi hari ini Tuhan. Dan kami boleh menggunakannya itu dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan menjadi yang baik lagi dalam mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kak Ferdi mau menceritakan tentang teladan dari seorang tokoh Alkitab yang dibimbing, yang dibina, yang dididik oleh keluarganya, oleh neneknya, dan oleh mamanya, yaitu Timotius. Yang menjadi dasar cerita kita pagi hari ini, Kak Ferdi pilih dari 2 Timotius 1 ayat 3-7. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi ya menceritakan tentang nenek dari Timotius yaitu Lois dan mamanya yaitu Eunike. Yang di ayat yang kelima dikatakan bahwa sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di sini kita melihat ada beberapa hal penting yang perlu kita belajar dari teks atau dari firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, di sana adalah warisan iman yang berharga yang ditunjukkan oleh nenek Lois dan Eunike kepada Timotius. Warisan iman yang diberikan ini adalah suatu anugerah kepada kita semua yang diberikan oleh nenek Lois dan Eunike kepada Timotius. Ini bukan hanya saja mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada Timotius, tetapi juga hidup seperti ajaran apa yang mereka ajarkan kepada Timotius, yaitu tentang bagaimana mereka hidup takut akan Tuhan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mungkin pertama-tama nenek Lois dan ibunya Eunike mungkin membawa Timotius kepada lingkungan yang ada pengajaran firman Tuhan, yang memberikan pengajaran yang baik di sana, bahkan bisa mengajari Timotius bagaimana dia hidup takut akan Tuhan dan memberikan keberanian yang luar biasa. Ini teladan iman yang diberikan oleh nenek Lois sama ibunya Eunike kepada Timotius, mengajarkan firman Tuhan kepadanya, bahkan bukan hanya mengajarkan firman Tuhan, tetapi juga hidup pada ajaran yang telah mereka ajarkan kepada Timotius. Itu hal pertama yang kita belajar. Hal yang kedua yang kita belajar dari bagian firman Tuhan ini ialah ketaatan dan kekuatan roh. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6 dan 7, dikatakan di sana, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di sini adik-adik, Paulus mengingatkan Timotius untuk menghidupi atau menghidupkan kembali karunia roh yang diberikan kepadanya. Begitu juga kepada nenek Louis dan Eunike memberikan teladan ketaatan yang didorong oleh kekuatan Roh Kudus. Mereka menunjukkan kepada Timotius dengan iman yang kuat dan kekuatan roh dengan menghidupi atau melewati banyak tantangan. Ini teladan yang diberikan juga yang luar biasa dari nenek Louis sama Eunike kepada Timotius. Bagaimana mereka menjadi teladan yang untuk taat kepada Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan hidup mereka. Bahkan Paulus juga mengingatkan Timotius untuk menghidupi karunia roh yang diberikan kepadanya. Sebuah peringatan yang baik, yang relevan juga bagi kita bahwa karunia roh Kudus adalah anugerah dari Tuhan yang memberikan kita kekuatan, hikmat dan keterampilan yang kita butuhkan untuk melayaninya dengan baik. Mungkin kita akan merasa bahwa pelayanan apa yang saya lakukan. Mungkin kita tidak bisa untuk berkhotbah, kita tidak bisa untuk seperti kakak-kakak guru sekolah minggu menceritakan firman Tuhan. Tetapi kita dengan datang untuk beribadah, datang sekolah minggu, itu suatu hal yang baik yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai bukti bahwa kita adalah anak Tuhan, ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ya. Dari dua hal ini, yaitu tentang warisan iman yang diberikan oleh nenek Louis sama ibunya Eunike kepada Timotius dan ketaatan dan kekuatan Roh Kudus ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang berharga bagi kita semua, bagi Kak Ferdi dan bagi adik-adik juga. Nenek Louis dan Eunike ini bukan hanya mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada Timotius, tetapi juga hidup sebagai teladan yang hidup sesuai dengan ajaran tersebut. Mereka membawa iman dari kata-kata menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka hari lepas hari, menunjukkan bahwa iman yang kuat adalah hasil dari ketaatan yang didorong oleh kekuatan Roh Kudus. Dalam menghadapi tantangan dan penderitaan, baik Timotius maupun Louis dan Eunike mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk memberikan kekuatan, hikmat dan keteguhan hati yang diperlukan. Mereka menunjukkan bahwa dengan iman yang teguh dan ketergantungan yang penuh kepada Allah, kita dapat menghadapi segala tantangan dengan keyakinan dan ketenangan hati. Oleh karena itu, kita diingatkan di sini bahwa tidak hanya mengandalkan pengetahuan kita atau secara akal budi kita tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, tetapi juga hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita didorong juga oleh kuasa Roh Kudus untuk hidup seperti yang diberikan oleh nenek Louis sama mamanya Eunike kepada Timotius, sebagai warisan iman yang kita terima sebagai anugerah, dan ada ketaatan yang didorong oleh Roh Kudus yang luar biasa kepada nenek Louis sama Eunike yang menjadi teladan bagi Timotius, dan kiranya juga menjadi teladan bagi kita untuk hidup di saat sekarang ini. Ya, dari bagian ini kiranya adik-adik boleh mengerti, memahami dan menerima apa yang Kak Ferdi ceritakan ini. Kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk bersyukur atas cerita firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan satu kali lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang cukup sederhana ini. Kira Engkau boleh membuat kami mengerti oleh Roh Kudus, mengajarkan kami banyak hal, dan kami boleh dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan setiap hal yang kami belajar hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita.
Kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita dari awal sampai selesai dengan baik. Nah adik-adik, kita akan berdoa bersyukur dan juga berdoa biar minggu depan kita bisa bersama-sama lagi mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah sebelum kita berdoa adik-adik, Kak Novi mengajak adik-adik dan Kak Ella, Kak Alfa untuk kita naikkan satu pujian, terima kasih 1000. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena siapkan hati kita untuk kita menaikkan doa syukur kita karena Tuhan Yesus sudah pimpin kita dari awal sampai dengan selesai ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal sampai selesai ibadah kami. Kami sudah menaikkan pujian kami sudah menaikkan setiap pergumulan kami, kiranya Tuhan Yesus mau mendengarkan, mau menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang sudah kami dengar tadi dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami sudah mengakhiri ibadah kami mengucap syukur, dan biarlah Tuhan menyertai kami juga untuk minggu depan kami bisa bersama-sama dalam sekolah minggu online. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Shalom.